Halo teman-teman semuanya, balik lagi konten Rudy Teaching. Jadi kali ini kita akan belajar tentang cara lancar ngomong bahasa Inggris. Oke, jadi aku yakin kalian semua yang nonton video ini pasti pingin tahu lah bagaimana caranya lancar ngomong bahasa Inggris dan startnya dari mana. Dan mari kita aja langsung bahas sekarang. Oke, yang pertama itu kalian harus tahu dulu, penting nih sebelum kalian start belajar tentang ngomong bahasa Inggris, kalian harus tahu dulu 3 hal ini dan tanamkan di pikiran kalian. Yang pertama, berbicara itu menyenangkan. Oke, jadi kalian kalau mau lancar ngomong bahasa Inggris, kalian harus punya pikiran bahwa berbicara itu nggak capek, berbicara itu menyenangkan, berbicara itu seru. Oke. Yang kedua, jangan takut salah. Aku paham ketika kalian belajar bahasa Inggris, kalian mungkin takut ketika kalian ngomong bahasa Inggris yang kalian belajarin itu, kalian bicara dengan orang lain, kalian mungkin takut kayak bacaan kalian salah atau omongan kalian tuh salah, kalian tuh bakal disalin orang lain. Jangan takut guys. Dalam belajar itu salah itu wajar, oke? Jadi jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak mencoba. Kemudian adalah latih berulang-ulang. Kenapa kalian harus latih berulang-ulang? Karena kalau misalnya kalian nggak latih berulang-ulang berbicara dan ngomong dengan orang lain, kalian nggak bakal bisa lancar guys. Sama kayak kalian ngomong bahasa Indonesia bisa lancar, itu kan karena kalian ngomong terus tiap hari bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa 3 hal ini tanamkan dulu di otak kalian, oke? Yang ketiga, kita lanjut ke tidak hanya mendengar tapi juga menyimak, listening. Nah, ini adalah hal yang harus kalian pikirkan nih ketika kalian belajar bahasa Inggris alias kalian pingin lancar ngomong. Kalian pertama kali pasti mendengar dulu guys. Kalian masih ingat gak sih dulu ketika kalian masih bayi, ketika kalian masih anak-anak, kalian tuh mendengar bagaimana orang lain berbicara bahasa Indonesia, dan lama-kelamaan kalian makin pandai dan makin bisa untuk ngomong itu sendiri. Nah, tapi dalam bahasa Inggris nih, ketika kamu belajar sekarang, kamu nggak cuman mendengar. Kamu nggak cuman mendengar, tapi kamu juga menyimak. Apa sih bedanya mendengar dan menyimak? Kalau mendengar, kamu itu cuman kayak, kamu ngomong apa sih? Misalnya, aku makan nasi goreng semalam, misalnya. Itu mendengar gitu loh. Tapi kalau kamu menyimak, kamu dengar gitu loh. Kamu memperhatikan gitu loh. Emosional dia gimana, intonasi ngomong dia gimana, dan bagaimana cara penyampaiannya, oke? Dan itu kita start pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru, oke? Selanjutnya, bercerita adalah esensi dari berbicara atau ngomong. Maksudnya apa sih? Nah, agar kalian pandai berbicara atau ngomong lancar bahasa Inggris, kalian tuh startnya dari mana? Startnya ya dari bercerita guys. Tahap keduanya setelah dari mendengar, kalian adalah bercerita. Kenapa harus melalui bercerita? Karena bercerita itu gampang guys. Bercerita itu kan kalian menceritakan nih kejadian yang kalian alami kepada orang lain. Oh, semalam saya ke restoran. Oh, liburan kemarin saya pergi ke Malaysia atau ke Singapura melihat gedung-gedung besar, melihat hewan-hewan yang keren, ya kan? Nah, itu kamu jelaskan dalam bahasa Inggris. Gak perlu fokus pada penulisannya seperti apa atau bacaan kamu seperti apa. Itu kalian gak perlu khawatir. Yang penting coba aja dulu, coba buat dulu, lalu coba omongin, baru pelan-pelan kamu perbaiki tata bahasanya. Nih contohnya nih, misalnya kalian bahas tentang saya pergi ke Malaysia misalnya bulan lalu lah, pada liburan misalnya nih bersama keluargaku misalnya, atau bersama pacarmu misalnya. Nah, kan jelasin tuh misalnya apa sih kopi tiamnya, misalnya punya kopi yang mahal sekali, terus perpustakaannya punya buku lebih dari 1000 gitu loh. Nah, kalian jelaskan tuh dalam bahasa Inggris, tulis aja dulu di buku kalian atau di laptop kalian atau di HP kalian. Seperti ini. I went to Malaysia last month. Saya pergi ke Malaysia bulan lalu. The coffee in the kopitiam was too pricey. The coffee in the kopitiam was too pricey. Ini tuh kalian mendeskripsikan bahwa kopi di kopitiam di sana tuh terlalu mahal gitu loh. Kemudian kalian tulis sekarang gini. The library at the bla 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 has over 1,000 books. Bla 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 ini tuh maksudnya titik-titik ini tuh misalnya kayak sekolah apa gitu, di mana gitu ya. The library misalnya at the school ya. At the school has over 1,000 books. Nah, kan jelasin tuh, kopinya terlalu mahal misalnya. Di perpustakaan sana tuh ada 1000 buku gitu loh. Nah, dari situ kamu bercerita, kamu akan makin paham dan makin lancar ngomong bahasa Inggris. Oke? Kemudian ini guys,
Pronunciation can be trained, accent is special. Maksudnya apa sih? Pronunciation ini apa guys? Pronunciation ini adalah pelafalan. Dan accent ini adalah kayak intonasi khusus kamu dalam berbicara. Nah, kenapa kita di sini saya tuliskan bahwa pronunciation atau pelafalan itu bisa dilatih, dan kalian nggak harus buru-buru. Oke, saya paham kalian misalnya pengen ngomong bahasa Inggris tuh seperti orang native, orang asli Inggris yang mereka ngomong bahasa Inggris tuh kayak lancar banget, terus suaranya enak didengar. Nah, itu kalian jangan khawatir. Ketika kalian awal-awal start bahasa Inggris, kalian pasti bakal punya pelafalan yang kurang tepat. Tapi oke, kalian tuh gak perlu terlalu fokus di sana dulu, tapi fokus di prakteknya dulu. Oke? Selanjutnya, accent atau kayak kalian tau gak sih kalau orang Jawa gitu ya, ngomongnya itu agak medok kan. Nah, accent tuh kayak gitu guys. Jadi kayak ada intonasi atau khas suaranya lah ketika mereka ngomong. Nah, accent is special ya. Jadi accent itu kalau misalnya kalian punya accent yang berbeda, ketika ngomong bahasa Inggris itu gak masalah guys. Ya sama kayak bahasa Indonesia. Orang Jawa, orang Minang, orang Batak ketika mereka ngomong bahasa Indonesia, mereka punya accent atau mereka punya nada suara tersendiri. Kita tetap paham kan itu adalah bahasa Indonesia, walaupun kita mungkin dengarnya ya agak aneh gitu loh. Tapi ya kan nggak masalah gitu loh. Itu tetap bahasa Indonesia kan. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Kalian lihat nih, orang Jepang, orang India, orang Brazil misalnya, mereka ngomong bahasa Inggris itu pasti punya suara atau cara penyampaiannya tuh ada nada yang agak beda gitu loh. Tapi nggak masalah gitu loh. Itu kan justru keunikan dari mereka gitu loh. Dan selama orang lain paham, itu adalah bahasa Inggris yang benar gitu. Jadi jangan khawatir. Dan yang paling terakhir nih, bicaralah dengan orang lain. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kalian belajar bahasa Inggris mau ngomong lancar tapi kalian nggak bicara dengan orang lain, gimana guys kalian mau bisa pandai ngomong bahasa Inggris? Makanya tadi aku bilang, tanamkan mindset di kepala bahwa berbicara itu menyenangkan dan kamu harus bercerita. Nah, bercerita itu kan pastinya dengan orang lain dong. Gak mungkin kamu bercerita terus-terusan dengan diri sendiri, pasti ya bosan lah. Nah, that's why kamu harus perbanyak bicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris, baik dengan teman kalian, dengan guru kalian, atau dengan siapapun itu, agar kalian bisa lebih terlatih. Dan tentunya jika kamu ngomong dengan orang lain kan pasti bisanya mereka bisa kasih tahu kamu lah, oh mungkin kamu accentnya kurang tepat, bukan accent sih, pronunciationnya kurang tepat ya, mungkin pronunciationnya kurang tepat, atau mungkin penekanan katanya itu mungkin kurang tepat juga. Jadi ya sebenarnya itu wajar lah. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru dan santai aja. Oke, jadi sampai sini aja video kita teman-teman semuanya, dan aku harap kalian bisa simak dengan baik-baik video ini dari awal sampai habis agar kalian bisa makin paham dan makin jago dalam bahasa Inggris. Semangat guys, salam sehat, salam pintar, yo.